Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah seorang pekerja keras, pekerja kasar seperti buruh, seperti kuli bangunan, atau pekerjaan profesi yang lainnya yang membutuhkan kekuatan fisik, mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan dan menggantinya nanti menggunakan syariat fidyah? Apakah itu dibenarkan atau tidak? Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka jawabannya yang paling tegas adalah mereka tidak boleh meninggalkan ibadah puasa Ramadan dan menggantinya menggunakan fidyah. Kenapa demikian? Karena secara umum syariat fidyah itu dibolehkan untuk mengganti puasa bagi mereka yang tidak mampu berpuasa namun memiliki uzur syar'i secara permanen, memiliki alasan tidak bisa berpuasa secara permanen. Hal ini sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka mereka berkewajiban membayar fidyah berupa ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Nah, kriteria yang dianggap sebagai tidak mampu berpuasa dan boleh hanya membayar fidyah saja adalah mereka yang memiliki alasan tidak mampu berpuasa tahun ini dan seterusnya dan selamanya tidak mampu berpuasa. Siapa mereka? Setidaknya ada dua golongan. Yang pertama adalah golongan lansia yang memang secara fisik tidak mampu lagi untuk menjalankan puasa. Yang kedua, orang yang memiliki sakit secara permanen dan sakit itu memiliki hubungan dengan puasa. Artinya jika dia memaksakan untuk puasa, maka penyakitnya akan semakin parah atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Tentu saja penyakit yang seperti ini atas rekomendasi dokter, tidak menurut dia sendiri. Artinya para medis memberikan penilaian, oh penyakit ini menurut medis tidak lagi bisa disembuhkan. Dan kalau dia paksa puasa, maka penyakitnya akan semakin parah. Maka dua golongan tadi, lansia dan orang sakit yang tidak kunjung sembuh tadi, layur jabur uhu tadi, mereka boleh meninggalkan atau boleh tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan dan berkewajiban hanya membayar fidyah. Perharinya satu orang miskin, gitu. Nah, selain dari dua orang ini tadi, maka mereka dihitung sebagai uzur yang tidak permanen. Nanti di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa ada orang-orang yang boleh tidak berpuasa Ramadan tapi kewajibannya mengqadha, bukan membayar fidyah, seperti orang yang musafir, orang yang sakit. Pamangkana minkum maridun au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang safar, perjalanan panjang. Kemudian yang kedua adalah mereka yang dalam kondisi sakit yang tidak permanen. Maka mereka boleh meninggalkan puasa Ramadan pada hari itu, namun nanti di luar bulan Ramadan mereka membayar berupa qadha puasa dengan puasa, gitu. Nah, bagaimana dengan pekerja kasar atau pekerja yang membutuhkan kekuatan fisik yang kuat, seperti buruh tani, buruh bangunan, kuli bangunan dan lain-lain, yang memang secara fisik mereka dibutuhkan tenaga yang kuat? Mereka tetap dihukumi wajib menjalankan puasa sampai pada titik mereka tidak mampu, baru kemudian nanti ketidakmampuan itu diputuskan dengan membatalkan puasa di hari itu. Misalkan ya, ada teman-teman yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Memang di bulan Ramadan kadangkala ada banyak job bangunan yang lumayan banyak dan harus dikejar misalkan. Maka kewajiban teman-teman, karena bukan termasuk orang sakit dan bukan termasuk orang yang safar, maka teman-teman tetap wajib menjalankan ibadah puasa dan menjalankan semua ritual persiapan menjalankan ibadah puasa. Artinya dibangun menjelang subuh, tetap melakukan santap sahur, kemudian setelah subuh tetap menjalankan ibadah puasa sebagaimana mestinya, sampai pada titik Anda tidak mampu lagi berpuasa dan bahkan membahayakan diri, maka di titik itulah Anda boleh berbuka. Namun buka di situ nanti tetap wajib membayar qadha dan tidak membayar fidyah. Gitu. Misalkan tadi ya, teman-teman ada yang berprofesi sebagai kuli bangunan, harus mengerjakan bangunan hari ini misalkan. Maka pagi hari teman-teman tetap harus bangun, sahur, kemudian berpuasa sebagaimana mestinya, ada niat, kemudian berpuasa di pagi hari itu. Bekerja mulai jam 7 pagi, terus bekerja terus
Sampai nanti misalkan tidak kuat lagi itu di jam 2 siang, benar-benar fisik itu sudah lemah, tidak kuat lagi untuk berpuasa. Nah, boleh nanti di situ kita mengukur masing-masing, teman-teman mengukur, oh ternyata di titik itu saya nggak kuat lagi berpuasa. Maka di titik itulah teman-teman membatalkan ibadah puasa di hari itu, gitu. Nah, nanti ketidakmampuan puasa di hari itu diganti menggunakan qadha atau dibayar puasa dengan puasa di luar bulan Ramadan. Nah, ini kadang-kala ada beberapa kesalahan yang menurut saya cukup fatal dan ini perlu diperbaiki. Ada pekerja-pekerja kasar seperti tadi itu sejak awal nggak mau puasa. Misalkan punya job membangun rumah misalkan, atau bangunan konstruksi jalan raya misalkan. Itu sejak awal sudah tidak mau puasa, tidak ada persiapan sahur, tidak ada niat untuk menjalankan puasa. Kemudian di penghujung Ramadan mereka mengkalkulasikannya dan kemudian membayarkan fidyah dan tidak membayar qadha sama sekali. Dan ini merupakan cara yang salah dalam hal membatalkan ibadah puasa. Karena tadi kuli bangunan, pekerja kasar tidak termasuk orang yang boleh membayar fidyah karena alasan tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Nah, kapan membayar qadha puasanya? Ya nanti teman-teman kan tidak setiap hari akan punya job yang sangat sibuk. Misalkan oke lah kalau kita anggap bulan Ramadan ini sama sekali tidak terhindarkan untuk bekerja secara kuat dengan fisik yang kokoh misalkan. Kemudian nanti menjelang setelah Ramadan selesai, misalkan tidak ada job atau sedang libur, maka teman-teman berkewajiban membayar ibadah puasa yang kemarin sempat ditinggalkan atau dibatalkan ketika Ramadan dan dibayar pada saat sudah mulai longgar waktu dan tidak ada pekerjaan yang berat tadi. Nah, demikian teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, bagi pekerja kasar tidak ada uzur apapun untuk meninggalkan ibadah puasa dan membayarnya dengan fidyah. Sekali lagi, karena fidyah hanya untuk 2 orang yang pasti, lansia dan kemudian orang yang sakit secara permanen dan menurut medis tidak akan sembuh lagi. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.